Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Robianti SPD, Guru Bahasa Indonesia SMP Negeri 5 Adiwerna, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah. Saya mahasiswa PBG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Pancasakti Tegal dengan nomor induk mahasiswa 19237500073. Pada hari ini akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2003. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ifal minta tolong disiapkan. Di tempat duduknya berdoa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih. Hari ini ada yang tidak berangkat? Coba ya, Bu Guru cek satu-satu dulu ya, presensi dulu sebentar. Mas Abdul Rafi, Ahmad Fahurosi, Alia Gina Salva, Amalia Nurfitriani, Klosia Yuma, Dewi Afinovita, Ferdiansah, Fitri Tata Alfiana, Hamdan Ibnu Rifat, Himmatun Nafisa, Husnul Afifah, Ibnu Maulana Hasanuddin, Ivaldi Enggar Prasetyo, Kasafani Anditya As hadir, Muhammad Azil Hafid, M. Ali Fahri, Mediani Niti Sadamulyani, Muhammad Fatih Rizki, Muhammad Agus Tata, Muhammad Imam Musaki, Muhammad Fausil Azim, Naila Kaisah, Naisila Ramadan Apriliani, Nafila Andindita, Rizky Pratama, Salva Azhara Apliani, Septiani Putri, Siti Rahmawati, Tasya Auluna, Vanessa Putri Ramadhani, Vidya Nurul Alista, Safira Maulidina hadir. Berarti hari ini yang tidak berangkat siapa? Kosi. Kenapa? Sakit. Ya, semoga diberi kesembuhan dan kesehatan ya. Amin. Sebelum memulai pelajaran, kita mulai dulu dengan ice breaking.
dengan tepukan. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali, tepuk 5 kali, 3 kali, tepuk 5 kali. Wah, berarti masih belum konsentrasi Mas Fahrul. Nanti diusahakan biar konsentrasi lagi ya. Terima kasih banyak ya. Berarti Mas Fahrul kurang konsentrasi. Nah, sebelum memulai pelajaran dan materi tentang surat dinas, Bu Guru mau membagikan soal saja. Sebentar ya, nanti kamu kerjakan. Pegang dulu lebih. Oh iya. Pegang dulu, ambil ballpoint. Silahkan dikerjakan dulu soal yang sudah dapat. Nanti kalau sudah selesai dikumpulkan sama Bu Guru ya. Dikerjakan sebentar saja. Luar biasa Mas Fatir sudah selesai. Wah, berarti pintar-pintar sekali. Ada selesai apa lagi? Bawa ke depan sini sama Bu Guru. Ayo yang sudah ke sini ke depan. Boleh? Ke depan. Oh. Yes, terima kasih. Yes, terima kasih. Siapa lagi yang sudah? Boleh ke depan yang sudah? Oke, terima kasih. Terima kasih. Siapa lagi? Ayo maju ke depan. Yang sudah selesai boleh dibawa ke depan. Susah apa? Susah? Apa sulit? Apa sulit? Iya, siap. Sebelum Bu Guru memulai pelajaran pada hari ini, Bu Guru mau mengingatkan materi yang telah lalu. Materi yang telah lalu membahas apa ya? Tes berita. Nah, Bu Guru coba tes nih. Siapa yang tahu teks berita? Ya, apa Mas? Informasi umum yang disampaikan pada halayak umum yang bersifat objektif dan aktual. Oh, pinter. Kemudian sesudah teks berita, ada yang masih ingat tentang unsur teks berita? Pinter. Kemudian ada yang masih ingat materi yang lain, misalkan tentang jenis-jenis teks berita. Ada yang masih ingat? Oh, media cetak dan media digital. Sebelumnya Bu Guru boleh bertanya, adakah di sini yang pernah membuat surat pribadi? Ada? Ada. Kepada siapa? Ayah. Pade. Ibu. Om. Terus apa lagi? Ante. Oh, bagus. Berarti kamu sudah pernah membuat ya di antaranya ya. Biar lebih jelasnya, nanti Bu Guru akan menayangkan yang pertama itu berkaitan tentang surat pribadi. Sebelumnya ambil peralatan tulis kalian dahulu biar untuk mencatatnya enak. Kalian, kebetulan saya baru dapat surat. Yuk kita belajar tentang surat ya. Simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, seperti yang telah kita uraikan di depan, kita akan belajar bersama mengenai surat. Sebelum ke materi, saya ingatkan kalian ambil buku catatan dan alat tulis untuk mencatat. Silakan
ataupun buat peta konsep agar memudahkan kalian dalam belajar. Yuk kita belajar tentang surat ya. Kalian tentu sudah tidak asing lagi mendengar kata surat. Pengertian dari surat apa sih? Surat ya surat. Tidak ya. Pengertian dari surat adalah sarana atau alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara tertulis kepada pihak yang lain. Surat tentunya memiliki format penulisan yang berbeda dan juga gaya bahasa yang berbeda dengan karangan lain. Berbicara mengenai surat, pasti kalian rasanya sudah asing ya dengan surat yang berbentuk kertas. Ya, karena di era kalian ini mungkin kalian tidak pernah berkirim surat dengan teman kalian. Karena kalian bisa berkirim informasi dengan mudah dan cepat. Bisa melalui aplikasi di gawai kalian. Bisa dengan WhatsApp, bisa melalui media sosial kalian, bisa berupa Instagram, Facebook, Line, dan lain sebagainya. Tapi kalian tetap penting loh belajar tentang surat ini agar kalian bisa belajar berbahasa yang santun. Nah, surat memiliki fungsi tentunya. Fungsi utama dari surat adalah sebagai alat komunikasi dua pihak. Di samping itu, surat juga memiliki fungsi sampingan. Fungsinya apa saja? Yang pertama adalah surat sebagai dokumentasi tertulis. Maksudnya, surat adalah bukti hitam di atas putih yang dapat menyimpan rahasia dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Surat sebagai alat bukti tertulis, misalnya nih, surat perjanjian, surat wasiat, akta notaris, dan lain sebagainya. Kemudian, fungsi surat yang kedua adalah alat pengingat objek yang terlupakan. Manusia memiliki kemampuan mengingat yang terbatas. Bagaimana manusia itu tempatnya salah dan lupa. Dalam hal ini, dokumentasi tertulis yang diarsipkan secara rapi berfungsi sebagai pengingat jika sewaktu-waktu dibutuhkan informasinya. Tak lain adalah surat itu sendiri. Contoh lain nih, di era ayah dan ibu kalian kemungkinan masih menggunakan surat. Nah, jika surat itu ditemukan sekarang atau masih disimpan, kemungkinan bisa mengingatkan kembali pada memori-memori kenangan di masa lalu. Begitu. Kemudian, fungsi surat yang ketiga adalah bukti historis. Maksudnya, surat dapat dijadikan sebagai bukti historis kejadian-kejadian di masa lalu. Misalnya nih, ada surat perintah 11 Maret atau Super Semar yang sampai sekarang masih bisa kita ingat sejarah atau kejadiannya. Kemudian fungsi surat yang keempat adalah menjadi surat jaminan. Surat maksudnya mampu menjadi jaminan keamanan bagi seseorang. Misalnya surat keterangan jalan yang dapat dijadikan jaminan terhadap keamanan seseorang dalam melakukan suatu perjalanan. Selain itu, contoh lain ada surat keterangan sehat. Surat keterangan sehat bisa digunakan seseorang untuk menyatakan bahwa dirinya itu dalam keadaan sehat. Taubahnya, contoh lain adalah surat keterangan sakit. Bisa digunakan sebagai keterangan bahwa seseorang itu harus beristirahat karena sakit. Begitu ya. Itu merupakan fungsi dari surat. Kita lanjut ke jenis dari surat. Jenis dari surat ada berapa ya? Jenis dari surat ada dua ya. Ada surat pribadi dan juga surat dinas. Kita akan membahas tentang surat pribadi terlebih dahulu. Untuk surat dinas, minggir dulu ya. Kita akan membahasnya di video berikutnya. Nah, berbicara mengenai surat pribadi, apa sih surat pribadi itu? Surat pribadi, ya surat yang ditulis seseorang. Ya, surat yang ditulis oleh seseorang menyangkut kepentingan pribadi. Jadi, isinya atau masalah yang dibahas di dalam surat berkaitan dengan masalah atau kepentingan dari
pribadi. Kalau saya menulis berarti kepentingan saya. Kalau kamu yang menulis berarti ya tentang kepentingan pribadimu. Surat pribadi itu nanti berbeda ya. Bu Guru kasih contoh biar lebih jelasnya ya mengenai surat pribadi, biar kamu lebih mengingat sekali tentang struktur surat pribadi. Nah, contoh ya, ini biar gambaran lebih enaknya. Dalam surat pribadi itu nanti ada yang namanya nomor 1 itu namanya apa? Penanggalan surat ya. Tanggal. Nah, ini yang pertama. Kemudian nanti yang kedua itu nanti ada yang namanya alamat. Nah, yang ketiga itu nanti ada yang namanya bagian pendahuluan. Nah, ada nanti yang namanya apa? Salam pembuka. Kemudian ada yang namanya isi surat. Yang terakhir itu ada yang namanya salam penutup. Dan jangan lupa ketika menulis surat itu diberikan nama keterangan pembuat surat. Nah, ini ya, ini yang dinamakan materi tadi sebagai penguatan biar kamu nanti bisa membedakan antara surat pribadi dan surat resmi nantinya. Sampai sini sudah jelas semua? Sudah. Kalau sudah jelas, nanti Bu Guru lanjutkan dengan materi berikutnya berkaitan tentang surat dinas atau surat resmi. Kamu perhatikan sebentar, Bu Guru cari dulu. Nah, perhatikan. Pada slide itu Bu Guru akan membahas tentang surat dinas. Ya. Apa itu surat dinas? Nah, dilihat itu. Surat dinas adalah surat yang ditulis dalam situasi formal dan untuk kepentingan formal kedinasan, yaitu surat ini dapat ditulis ya, bukan dari pribadi tetapi dari instansi yang satu ke instansi yang lainnya, ya kan? Itu yang dikatakan sebagai surat dinas. Nah, pengertian dari surat dinas jelas ya? Jelas nggak? Intinya kalau kamu lupa mengingat karena misalkan pengertiannya panjang, intinya gini aja. Surat dinas adalah surat yang diberikan dari satu instansi ke instansi yang lainnya secara resmi. Ya, secara resmi. Itu aja ya. Biar lebih diingat. Ini intinya yang panjang. Kemudian lagi berikutnya yaitu berkaitan tentang surat sifat surat dinas. Ya, sifat surat dinas itu sifatnya itu resmi ya. Sifatnya itu resmi, yaitu surat yang menyangkut topik kedinasan. Bahasa yang digunakan pada surat dinas merupakan bahasa baku dan apa adanya. Surat dinas tidak memerlukan bahasa kiasan atau berbunga-bunga. Maksudnya bahasanya itu berlebih-lebihan. Kemudian diungkapkan apa adanya serta berpola tetap. Itu yang dikatakan sebagai sifat surat dinas. Kemudian berikutnya kita membahas tentang ciri surat dinas. Nah, ciri yang pertama itu berisi tentang keperluan kedinasan yang bersifat resmi, kemudian hanya ditulis oleh sebuah instansi kepada instansi yang lain. Kemudian yang nomor 3 itu berkaitan dengan topik kedinasan. Kemudian yang nomor 4 menggunakan bahasa yang resmi atau bahasa baku. Jelas ya? Nah,
Jenis-jenis surat dinas. Ya, perhatikan jenis-jenis surat dinasnya. Ya, yang pertama ada surat pemerintah. Nah, kalau surat pemerintah itu biasanya surat resmi yang dipergunakan oleh instansi pemerintah untuk kepentingan administrasi pemerintahan. Surat pemerintahan digunakan oleh instansi pemerintah mulai dari tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang paling tinggi. Kemudian berikutnya yaitu tentang surat bisnis atau niaga, yaitu berupa surat yang utamanya dipakai oleh perusahaan dalam urutan jual beli atau perdagangan. Kemudian surat bisnis memiliki bentuk yang bervariasi, namun tetap mengikuti ketentuan itu. Yang terakhir itu jenis surat yang terakhir yaitu surat sosial. Dilihat itu, surat sosial, surat yang dipakai oleh organisasi atau lembaga kemasyarakatan seperti organisasi masyarakat, yayasan perkembangan oleh pemerintah dan organisasi lainnya. Itu yang dikatakan menjadi surat sosial. Ya, contohnya itu ya. Nah, berarti jenisnya ada berapa surat dinas itu? 3. Apa aja? Surat pemerintah, surat bisnis, surat sosial. Ya, itu jenis dari surat dinas. Kalau sudah jelas, nanti Bu Guru mau minta tolong pada kalian. Habis ini tuh ada tugas kelompok yang harus kamu kerjakan. Ada 2 buah tugas. Yang pertama, tugasnya itu, tugasnya itu kamu membuat surat pribadi. Kemudian tugas yang kedua membuat surat dinas. Ya, kalau begitu kamu bagi berdasarkan kelompok yang sudah dibentuk seperti biasa. Silakan berkelompok menurut kelompoknya masing-masing sekarang. Silakan. Ayo diputar, dibantu. Sabar. Lagi syuting. Ya, Ibu Guru belu ngomong syuting tek ulang, gurus tak ulang sendiri. Nah, geser. Ini enggak ke sini. Ini sini. Oh, ini sudah. Ini nanti di situ. Udah dimasuk. Udah? Enggak, mau ini full video kok. Anjay. Ini bisa geser ke sini dulu. Siap. Itu sempitan kasihan. Alpi, Ini berapa orang? Cuma 3? Enggak boleh. Sini sama sini. Oke. Sudah membentuk? Sudah dibentuk? Oke. Sini aja nggak apa-apa. Nih, nanti Bu Guru bagi berdasarkan kelompok kalian masing-masing. Nanti dikerjakan, diskusikan dengan teman satu kelompoknya. Nanti nomor 1 kelompok dia, betul? Oh iya. Ayo dikerjakan, ayo diskusikan. Satunya nanti mengerjakan ini ya, surat dinas, satunya mengerjakan surat pribadi. Ya, nanti di sini yang maju surat pribadi dulu ya. Dalam. Oh, ini ada dari itu harinya? dari Sumpah Pemuda. Iya. Dari Sumpah Pemuda berarti. Hari Sumpah Pemuda. Terserah yang maju siapa di sini. Fani
Fani bisa baca nggak? Ini kamu baca. Dari kelompok kami akan mempresentasikan ini surat pribadinya ya sebagai berikut. Ya, Indramayu ya dibaca ya sampai selesai ya. Iya, misalkan ayo aku diselesaikan. Kelompok ini jadinya majunya apa surat pribadi surat dinas aja? Apa pribadi? Ayo terserah. Yang mau maju siapa nanti didiskusikan sama temennya. Oh iya, gimana? Masih kurang? Ya tandanya seuruk-uruk nggak usah bingung lah. Iya. Kepala sekolah. Kemudian di sini ketua OSIS sampingnya. Kepala sekolah, ketua OSIS. Gede-gede. Terserah kepala sekolahnya siapa. Ya terserah namanya. Up to you. Sudah selesai nih ya? Salah satu. Ya sudah semua kelompoknya siapa? Oh, sudah 1, 2 yang lain? 2. Belum, kurang surat apa? Kurang surat? Kurang surat apa? Oke, dilanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sudirman ingin memberikan presentasi hasil dari diskusi kelompok kami. Sini dulu aku. Iya, dibaca semuanya Mas Fatih. SMP Pelita Anugrah, alamat Jalan Raya Diponegoro 110 Malang. Email hello_pelita.com. Telepon 08 831 26 87 8972. Kepada siswa atau siswi SMP Pelita Anugrah Jalan Raya Diponegoro 110 Malang, dengan hormat dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda, OSIS Pelita Anugrah akan mengadakan lomba membaca puisi. Sehubungan dengan kegiatan tersebut, kami mengharap kehadiran teman-teman dalam rangka persiapan lomba membaca puisi yang diadakan pada hari tanggal 7 sampai 9 Oktober 2016 pukul 7 setiap harinya. Tempat SMP Pelita Anugrah Malang. Demikian surat undangan ini. Atas kehadiran teman-teman kami mengucapkan terima kasih. Hormat kami Kepala Sekolah Titin Widyastuti SPD, Ketua OSIS. Udah. Ketua OSIS Ipaldi Eger Prasetyo. Iya. Silakan. Tepuk tangannya mana? Silakan. Ada yang mau menanggapi surat resmi dari kelompoknya Mas Fatir? Sudah betul apa? Masih salah? Sudah baik apa? Betul? Betul? Oh, sudah pas sesuai dengan isi yang ada sama LK-nya kamu? Oh, sudah betul katanya. Sudah jelas? Ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Diponegoro ingin mempresentasikan hasil kelompok kami. Indramayu 10 Maret 2020 untuk Pelangi kakakku tercinta di Bandung. Apa kabarmu Kak? Aku harap kau baik-baik saja ya. Udah lama kita nggak bertemu dan sekedar bercerita. Banyak hal yang lagi di syuting ya, terus lanjut. Yang aku ingin ceritain ke kakak. Oh iya Kak, gimana kuliah kamu?
kakak betah di tempat Ini kuliah maksudnya apa? kakak Kalau yang maju baru. jangan itu ya, Semoga cengenges-cengenges ya. kita Lagi bisa syuting bertemu kok ditaruh di dan YouTube. berbagi cerita ya. Tinggal Aku bakal ceritain semua enggak. Salah hal satu yang pribadi aja. Oke, siap. kamu alami selama di sini. Kamu juga bisa ceritain semua yang belum sempat Nanti kalau maju diceritain ada di yang mau surat ditanyakan sebelumnya gimana ya. tentang surat ini? Iya, Akhir nanti ada yang kata, kayak gitu ya. Nanti semoga ada yang mau kakak ditanyakan selalu teman-teman. dalam Iya. lindungan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi Ingin wabarakatuh. menyampaikan hasil diskusi kayak gitu aja. Dari adikmu tersayang Dede Iya, Ayu. betul. Sip. Ada yang mau ditanyakan gitu? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Itu ada yang bilang ada yang mau ditanyakan. Sudah pas belum itu katanya? Sudah pas. Kalau sudah berarti duduk. Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada silakan Mbak Fitri dan teman-temannya. Kelompok berikutnya siapa? Surat tadi dinas pribadi. Sekarang dinas lagi dulu. Ini tadi hasil presentasi dalam setiap kelompok yang sudah disampaikan antara surat pribadi dan surat dinas. Berarti Bu Guru hanya kali ini nanti akan memberikan sedikit penguatan berkaitan tentang materi surat pribadi dan materi surat dinas ya. Berarti kamu harus paham apa itu surat pribadi. Berarti intinya itu surat yang bersifat pribadi antara personal atau orang dari orang satu dan orang yang lain. Kemudian yang namanya surat dinas, surat yang berisi surat resmi atau berkaitan tentang kedinasan dari satu instansi ke instansi yang lain. Itu berkaitan tentang surat pribadi dan surat dinas. Kemudian ada struktur, ada yang namanya ciri dan lain sebagainya. Dari materi tadi sudah jelas semua? Sudah jelas semua? Kalau sudah jelas, Bu Guru nanti mau minta tolong karena sudah dikumpulkan dahulu, minta tolong Mbak Novi diambil punya kelompok yang lain, dijadikan satu dulu, hasil diskusinya dijadikan satu dulu. Kalau sudah selesai, meja kursinya diperbaiki lagi seperti semula, tempat duduknya seperti semula. Habis ini kita mengerjakan post-test, mengerjakan tes sumatif materinya tentang surat pribadi dan surat dinas. Silakan. Sudah? Kalau sudah, yang di grup kelas itu ada tugas materinya tentang surat pribadi dan surat dinas. Silakan dikerjakan dahulu. M-nya kecil. Kecil semua, guru nggak pernah pakai pesan. Dalam yang GV, ya betul, asesmen sumatif surat dinas dan surat pribadi. Bentar. Bentar. Dalam. Jakarta pakainya koma titik tulis. Koma. Dalam. Dibuka nggak bisa? Bisa lah. Ini udah pada bisa buka. Kalau kamu punya kuota, kuotanya sendirilah. Tidak ada. Tidak pernah mengisi kuota. Ya gantian. Iya, berarti gantian. Ya, berarti pakai punya sendiri aja. Soalnya dibatasi. Ya gantian, kan sudah selesai nanti berhenti dulu sebentar, gantian sama temennya. Yang sudah submit berhenti buat gantian sama temen. Sinarnya, Mas, matikan. Buang sama tidak.
Yang sudah selesai siapa? Coba Bu Guru cek ya ini ya. Oh, Bu Guru matikan. Coba pakai tuh modal dong ya. Yang modal dong sudah, ini dimatikan tadi. Sudah. Enggak hafal. Modal dong. Bentar Roni ini tak bukain lagi, tak bukain nok. Bentar. Nih, yang sudah selesai siapa? Ya, 1, 2, 3 ya. Yang sudah selesai, kalau teman sampingnya sudah selesai. Kok enggak? Bentar. Ini lagi ini. Bentar. Loadingnya lagi salah nih. Karena banyak yang pakai. Udah nggak bisa. Nanti tutup dulu. Ini pakai. Yang tidak bisa dimatikan dulu. Coba nanti pakai HP-nya Bu Guru bentar. Sudah? Mas Ival sudah selesai sampingnya sudah? Biar diisi sampingnya. Kenapa tidak bisa buka? Loading, oh ya. Pakai kuotanya loading ya? Oh, loadingnya lama. Ya sabar. Sudah selesai? Sudah? Oke. Kalau yang sudah selesai, satu lagi, ya. Kalau belum punya udah wis. Udah. Ya nggak apa-apa. Pinjemin temennya, biasa. Ayo, cepetan. Masa soal 10 aja lama banget. Dapat. Sudah ya, sudah. Baru, oh ya, dikerjakan. Materinya sudah selesai. Iya, nanti. Sudah ya? Sudah selesai semua ya? Ya, kalau sudah selesai, halo. Kalau sudah selesai, Bu Guru ucapkan terima kasih banyak dan jangan lupa pembelajaran berikutnya nanti kita akan membahas tentang cerita fantasi ya. Jangan lupa materi selanjutnya kita akan membahas tentang cerita fantasi. Sebelum pulang kita berdoa dahulu. Berdoa dahulu biar selamat sampai tujuan. Di tempat duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asrinal insana lafi usri illa ladina amanu wa amilus solehati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi